hari ini ya. Oke, nah, hello buat teman-teman yang bakal nonton ini di recording ya. Jangan lupa belajar dan jangan lupa ikutin latihannya ya. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, kita mulai dengan tata tertib hari ini ya guys ya. Of course we have some ground rules, tata tertib ground rules. Pertama-tama guys, mikrofon akan dinonaktifkan saat memasuki ruang Zoom agar menjaga ketertiban saat kelas berlangsung. Okay? So we hope to have a productive class, optimal class, agar kita bisa belajar dengan optimal. Mohon maaf sekali, mikrofon akan dinonaktifkan selama Zoom ini berlangsung ya. Kedua, teman-teman, dilarang untuk share screen atau menyalakan annotations, coret-coret di share screen saat kelas berlangsung ya. Mohon kerjasamanya ya guys, saya akan share screen dari PPT saya dari awal sampai akhir teman-teman. Ketiga, mohon untuk gunakan kolom chat hanya untuk yang berkaitan dengan materi, tidak diperkenan untuk chat berlebihan alias mem-spam ya. Saya juga sedikit menambahkan teman-teman, please not use any negative words ya, or words that are not good ya. Mohon untuk tidak tulis kata-kata yang kurang mengenakan di hati atau kata yang negatif atau intinya tidak berkenan ya. Oke. Dan terakhir, jika ada pelanggaran dari salah satu tata tertib ini, sorry guys, agak kurang kelihatan, para panitia bisa remove peserta tersebut dari kelas Zoom. Ya. Oke, kita deal ya dengan tata tertib ini, supaya kelas kita lancar hari ini, semuanya aman, lancar, optimal, ya. Kita sepakat ya, deal ya guys. Deal in the comments, ketik saja deal di comments ya, kalau kamu setuju dengan tata tertib ini. Oke, luar biasa. Oke, sudah deal ya? Baiklah, baiklah. All right. So guys, I want to share with you a little bit of my experience with IELTS and TOEFL, yeah? So as I was saying, guys, I used to be one of the people to examine your IELTS test, ya. Ada salah satu lembaga di Indonesia namanya IALF, dia salah satu penyelenggara IELTS resmi di Indonesia, dan ketika kamu ambil ujian speaking di IELTS, ya, ketemulah sama saya ya. You have to do the test with me. Yeah, I was one of the speaking examiners, just volunteering. Yeah, and it was really fun. Yeah, I got to see so many different students. Yeah, and many different examples of good speaking in IELTS, but also not so good speaking in IELTS. Ya, jadi harapannya ketika kita latihan speaking hari ini, saya bisa share beberapa tips and tricks dari perspektif seorang pengujinya yang perlu teman-teman persiapkan kalau misalnya harus mengambil ujian IELTS speaking ya. Selama 6 tahun terakhir, I've also been teaching preparation for IELTS ya, related with academic and general training ya. Jadi buat teman-teman yang harus melakukan berbagai macam kegiatan yang membutuhkan IELTS ya, kita bisa belajar di sini ya. And I've had some experience with that. And then also for the last 5 years with TOEFL and TOEIC ya. Yeah, a little bit more experience with IELTS, that's my specialty ya. Tapi ternyata banyak sekali hal-hal yang serupa ya, yang mirip ya, have in common, persamaan dengan IELTS dan TOEFL. Jadi hari ini harapannya kita bisa ambil persamaan di antara tes IELTS dan tes TOEFL ya, dan kita sharing beberapa tips and tricks-nya. Oke, mungkin ada sebagian dari teman-teman yang masih belum yakin nih ya, kurang sure nih ya, kurang yakin ya, masih ragu-ragu. Saya perlu nggak sih ambil ujian IELTS atau TOEFL ya? Do I really need it? Apakah saya benar-benar butuh IELTS dan TOEFL? Ya, saya rasa kalian semua butuh ya, karena kalian gabung ya ke kelas hari ini. Artinya ya, mungkin ada teman-teman yang memiliki rencana ya untuk ambil ujian IELTS maupun TOEFL ya suatu saat ke depan nanti ya. Nah, inilah beberapa keperluan ya untuk ujian IELTS dan TOEFL ya guys. So the first is persyaratan masuk kuliah ataupun untuk kelulusan ya. A lot of colleges nowadays ya, kuliah dalam negeri maupun luar negeri mensyaratkan ujian IELTS maupun TOEFL untuk masuk kuliah maupun kelulusan ya. Mungkin ada sebagian dari teman-teman di sini yang mahasiswa-mahasiswi biasanya kalau di Indonesia ya, ketika S1 biasanya semester 6 ya, semester 6 kita sudah mulai mikir, ini persyaratan kelulusannya apa aja nih sebenarnya ya. And a lot of them requires TOEFL. Ya, banyak sekali yang membutuhkan TOEFL ya. Ada beberapa kampus yang juga mensyaratkan TOEFL untuk ikut sidang skripsi. Ya.
Apalagi kalau ambil international class ya, sidang skripsinya itu menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi persyaratannya adalah TOEFL ya. Oke, yang kedua, semakin banyak tempat kerja butuh nilai TOEFL maupun IELTS ya. Bukalah job vacancies ya, lowongan kerja sekarang ya, dan bisa terlihat ya teman-teman, pekerjaan yang mungkin kalau kita lihat nampaknya tidak ada kaitan dengan bahasa Inggris, kok masih ada persyaratan harus ada IELTS atau TOEFL ya? Why? Nah, itu dia teman-teman ya. Semakin ke sini, semakin banyak pekerjaan yang mensyaratkan nilai TOEFL maupun IELTS ya. Dan terakhir guys, ada yang scholarship hunters nggak di sini? Ada yang cari study abroad? Coba-coba di comments. Mungkin ada yang mau scholarship hunters ya, study abroad. Of course, you would need IELTS and TOEFL for scholarship ya. And I've helped to consult a lot of my students ya. Soalnya di program aku di Aaron's English on WhatsApp ya, kan aku banyak konsultasi sama murid-muridku yang ikut ke grup WhatsApp aku, dan sekalian bantu-bantu untuk konsultasi beasiswa nih ya. Persiapannya apa saja ya, apa yang perlu kita sediakan ya ketika kita cari beasiswa yang paling cocok buat kita ya. Nah, aku kasih salah satu contohnya ya. Ada salah satu muridku yang ikut di grup WhatsApp aku, dia mau ambil beasiswa ke Korea ya. Nah, mungkin teman-teman berpikir, hah, Korea? Nah, itu negara non-bahasa Inggris ya kan? Itu negara berbahasa Korea ya. Nah, tapi murid ini bilang, Aaron, saya rencana mau ikut GKS. GKS itu Global Korean Scholarship ya. Itu seperti LPDP-nya negara sono ya. Buat teman-teman yang tahu LPDP, dia pasti tahu ya. Nah, kenapa di persyaratannya tetap mensyaratkan nilai IELTS atau TOEFL ya? Wow. Ya, dan saya juga agak shock ya. Wow, okay. You still need IELTS and TOEFL score even to go to a country that is not an English-speaking country. Ya, nah karena ternyata banyak sekali untuk yang scholarship abroad, study abroad, belajar di luar negeri, itu kebanyakan ikut international class. Nah, international class itu tetap bahasa utamanya bahasa Inggris, meskipun mungkin meskipun mungkin ke negara yang non bahasa Inggris. Seperti itu ya. So guys, semoga saya sudah meyakinkan teman-teman bahwa IELTS dan TOEFL itu hampir ada di mana-mana ya. It's hard to do many things without IELTS and TOEFL score ya. For work, for study abroad, anything it requires IELTS and TOEFL. Oke, sekarang kita udah tahu nih IELTS dan TOEFL itu penting ya. Sekarang saya mau nanya nih sama teman-teman ya. Hari ini kita sebenarnya bakal bahas listening, writing, reading, dan speaking. Tapi buat teman-teman sendiri, bisa komen nggak di Zoom chat, mana yang paling susah buat teman-teman ya. Setiap aku bikin kelas, maupun online maupun offline, saya selalu tanya ya, sebenarnya skill-nya lebih sulit kemana buat para murid-muridku ya. Nah, sekarang kalian adalah murid-muridku ya, selama 90 menit ke depan ya. You are my student for the next 90 minutes. And I want to know what is your difficulty. Apa sih kesulitan teman-teman? Untungnya kita bakal bahas semuanya ya hari ini. Reading, writing, listening, dan speaking ya. Buat teman-teman yang baru saja join ya, kalian bisa lihat Zoom kita sudah sampai mana di pojok kiri bawah ya. Pojok kiri bawah ada progress ya. Progress Zoom kita sudah sampai mana ya? Sudah sampai mana ya? Introduction 3 out of 3. Oke? Berarti kita sudah hampir selesai di introduction ya. Oke. Writing, kata Ahmad. Writing, please. Discuss this one. Writing and speaking, listening and speaking. Oh, oke. Lumayan terbagi rata ya, teman-teman. It looks like it's pretty split evenly ya. Tidak ada yang lebih menonjol ya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Guys, we will start with the first skill today ya. Skill pertama hari ini, which is apa coba? Kira-kira yang pertama apa? Ayo, yang pertama adalah jeng. Of course it is listening. Oke, mari kita keluarkan pensil dan catatan teman-teman ya. Let's take some notes. Let's learn about listening together. Oke, guys. Saya akan sharing beberapa tips and tricks seputar listening di IELTS dan TOEFL. Seperti teman-teman mungkin sudah tahu ya, di IELTS dan TOEFL pasti ada bagian listening ya. Dan saya mau tarik beberapa tips and tricks sederhana buat teman-teman menghadapi tes
listening. Okay, kita mulai ya. Let's get started. Okay, first that we're gonna study about listening today is good notes. Ya, good notes. Good notes. Ya. Apa maksud saya dengan good notes ini? Ya, ketika kita dihadapkan dengan ujian listening di IELTS maupun TOEFL, ya, kita hanya boleh dengar rekamannya sekali saja, ya, ketika kita mengerjakan ujian listening, ya. Untungnya kita boleh mencatat, bikin beberapa catatan sambil kita mendengarkan listening itu, ya. Nah, apa yang kita mencatat itu sangat-sangat penting, teman-teman, ya. Kita harus efisien dalam apa yang kita mencatat, ya. Jadi kita hanya catat saja poin-poin penting, kata-kata kunci yang penting, ya. Kata-kata kecil dalam bahasa Inggris seperti is, am, are, do, does, was, were, ya, all those little words, ya. Kata-kata yang kecil seperti itu, ya, kira-kira apakah harus ditulis? Tidak perlu, teman-teman, ya. Jadi kamu tidak mentranskrip apa yang diomongin di rekamannya, ya. Apa yang diomongin di rekaman listening, ya. Kamu hanya tulis beberapa kata-kata penting saja. Oke? Yang penting kamu bisa memahami catatanmu, ya. Ini bukan seperti nanti pengujinya bakal baca catatanmu, enggak. Pengujinya tidak akan baca catatanmu, tenang saja, ya. It's just for you, ya. Ini hanya untuk referensi dirimu saja, ya. Jadi jangan merasa ada tekanan kamu harus membuat catatan yang lengkap rapi, enggak. It's okay. Alright? Karena kamu berpacu dengan waktu, ya. Jangan sampai kamu berusaha catat semuanya, kamu mulai ketinggalan kan, karena ngomongnya cepet banget kan di listening. Nah, jangan sampai, teman-teman. Oke, yang kedua, tone and stress, intonation, ya. Nah, ini nih, kita bakal bahas sedikit lebih lanjut di slide-slide berikutnya, ya. Banyak sekali clue, ya. I forgot what is clue in Indonesian. Yeah, if anyone can let me know what is clue in Indonesian, let me know in the comments, ya. Kasih tahu di comments ya kalau kamu tahu itu clue itu apa, ya. Nah, banyak sekali clue, petunjuk. Thank you, Julie. Banyak sekali petunjuk, clue, yang kita bisa dapatkan hanya dari intonasi pembicaraan seseorang dalam bahasa Inggris, ya. And we will take a look, ya. Kita akan lihat di slide-slide selanjutnya, clue-clue seperti apakah itu. Alright? Dan terakhir, guys, expanded vocabulary. Oke, teman-teman, jangan merasa bosan, ya. Jangan merasa kapok, ya. Dengerin aku bawel, ya, bawelin kalian soal kosakata, ya. Kosakata itu sangat-sangat penting, teman-teman, ya. Vocabulary is very important, ya. Kosakata itu sangat penting dalam ujian IELTS dan TOEFL, ya, dan kalian akan dengar saya bawel terus, ya. Bawelin kalian terus seberapa pentingnya itu kosakata, bukan hanya di listening, tapi skill-skill yang lainnya juga, oke? Dan di slide selanjutnya kita akan lihat beberapa contoh kosakata yang bisa kita terapkan dalam listening, ya. Alright, so guys, we're gonna do some practice now. Kita akan coba sedikit latihan, ya, soal listening ini, ya. Dimulai dengan tone and stress, intonation, ya. Apa? Gimana? Menurut teman-teman, cuma duduk manis aja dengerin saya ngoceh tentang IELTS TOEFL, ya. Kita cuma duduk manis, dengerin aja Aaron ngomong. No, Fergusto, ya. Kita akan belajar hari ini dan aku butuh partisipasi teman-teman semua, ya, untuk ikutan latihannya hari ini, ya. Oke. Nah, kita akan coba latihan dengan tone and stress ini. Saya ada sedikit dialog di sini, teman-teman. Dan dialog ini ada pertanyaan di bawah, ya. Ini dia pertanyaannya. What is the girl's attitude towards the class, ya? Apa perasaannya si perempuan ini terhadap kelasnya? Oke, jadi saya akan bacakan dialog ini menggunakan suatu intonasi tertentu. Coba teman-teman menjawab what is the girl's attitude towards the class. Nah, karena saya tahu muka saya agak ekspresif, ya, kata murid-murid saya, Aaron, you're very expressive teacher, ya, your face says a lot, ya, banyak clues yang didapatkan dari mukanya Aaron. Jadi saya akan bacakan dialog ini dengan kamera saya off, ya, off cam, ya. Lalu teman-teman akan coba tebak intonation-nya. Tebak the girl's attitude. Oke? Jadi saya baca dulu, ya, untuk dialog ini. Lalu teman-teman bisa jawab pertanyaannya di comments. Oke. 3, 2, 1. Are you liking your new Spanish class? Yeah, it's really great. The teacher never shows up.
Okay. Okay. Guys, does the girl like the class or not? Si ceweknya suka kelasnya apa enggak? Yes or no? Tuh, saya bikin gampang aja deh. Jawabnya iya atau tidak. Yes or no? Does she like the class or not? Yes or no? Like or not? Okay. Okay. Saya hanya bacakan dialognya sekali aja ya, teman-teman. Sama ya, seperti di IELTS TOEFL ya. Okay? Alright, kebanyakan dari teman-teman bilang no kayaknya nih. Oh, okay. Kata Dharma flat, Mary no, Nadia no, Ayu no, Teresa Putri no, Dharma no, Krista no, Ahmad no. Okay, so guys, the answer is no. Yes, si perempuannya tidak suka kelasnya. No, she does not like the class. Well done, guys. Nah, ada sedikit penjelasan di balik ini. Kenapa dia tidak suka kelasnya? Ya, oke, kita baca sedikit ya, teman-teman. Ya, let's read a little bit. Nah, ada dua kemungkinan di sini, teman-teman. Tergantung cara dia menyampaikan kalimatnya. Jika dia memperpanjangkan kata really dan memiliki nada yang datar selama frase kedua, dia mungkin menunjukkan rasa sarcasm. Ya, tadi ada beberapa teman-teman ketik sarcastic. Sarcasm, betul. Yes, she is being sarcastic. Maka dia tidak suka kelasnya. Di sisi lain ya, jika dia ngomong really great dan always dengan nada yang tinggi, dia semangat dan pasti dia suka kelasnya karena gurunya tidak pernah hadir. Mungkin gurunya galak kali ya, atau mungkin gurunya senang bagi-bagi PR seperti saya ya. Kalau di grup WhatsApp aku senang banget bagi PR ke murid-muridku. Oke, kerjain ya, kerjain ini ya, kerjain itu ya. Aku tagih loh tugas-tugasnya ya. Maybe let's work for her. Oke? Nah, kenapa saya nunjukin dialog yang ini tadi, teman-teman? Karena kata-katanya tidak berubah. Hanya intonasinya saja yang berubah, tapi artinya juga berubah 180 derajat, hanya dari intonasinya saja. Saya rasa dalam bahasa Indonesia ada juga seperti ini ya. Selama saya belajar bahasa Indonesia, saya juga ketemu ini ya. Ini bukan hanya dalam bahasa Inggris ya. Tapi ini suatu skill di IELTS dan TOEFL listening yang sering diremehkan, intonasi pembicaraan seseorang. We can get many clues just from listening to the intonation, guys. Oke. Ada sedikit latihan lagi di sini ya guys. Contohnya dulu. Ya, jadi ini ada beberapa contoh intonation yang lainnya kita coba peragakan buat teman-teman yang menunjukkan beberapa perasaan yang lain di sini ya. Nah, yang pertama ini apa sih artinya? Confusion, uncertainty. Ada yang tahu nggak sih dalam bahasa Indonesia confusion, uncertainty itu apa? It's two different meanings ya. Ini dua arti yang berbeda ya teman-teman. Does anybody know? Ya. Oke, sambil teman-teman menjawab ya, kita peragakan ya. Confusion and uncertainty ditandai dengan jeda yang banyak, ya. Ngomongnya lambat dan banyak fillers seperti pengisi, ya. Well, I guess I could, ya. Nah, betul sekali teman-teman sudah menjawab seperti ragu, tidak pasti. Kurang yakin. Nah, betul. Ya, tidak pasti. Oke. Yang kedua, excitement, semangat, ya. High tone, nadanya tinggi. That's great. That's great. Surprise, ya. Kaget dengan sesuatu, ya. Terkejut, ya. Rising tone. Are you serious? Nadanya naik di akhir, ya. Saya rasa dalam bahasa Indonesia ini juga ada ya, teman-teman. Consistent flat tone, ya. Nah, ini menunjukkan perasaan seperti boredom, indifference, ya, sarkas, tidak setuju akan sesuatu, ya. Yeah, that's great. Flat, seperti tadi di dialog yang tadi, ya. Oke, jadi ini beberapa contoh yang lainnya, ya, teman-teman. Oke, karena keterbatasan waktu, kita akan coba latihan sekali lagi sebelum kita lanjut, tapi hanya untuk satu kalimat saja. Oke, coba tebak perasaannya berdasarkan intonasinya. Kita coba untuk kalimat pertama saja, ya. Oke, sekali lagi saya akan matikan kamera saya. Coba teman-teman tebak perasaannya. Oke, 3, 2, 1. Are you serious? Oke, itu perasaan apa? Huh? What's the feeling? What's the feeling? Oke, ada jawab flat nih. Diki, flat. Emmanuel, flat. Adelia, flat. Uncertainty, Delima. Andromeda, not sure. Bored.
flat, boredom, lazy, surprise. Oh, okay. Alright, yes, buat teman-teman yang menjawab boredom, flat itu benar ya. Well done, very good. Ya, seperti flat, boredom ini juga bisa sarcastic ya, bisa juga ya. So I'm showing you this because there can be many meanings just based off of intonation, yeah. But don't forget, guys, context is also important, ya. Kita tidak bisa 100% tebak perasaan pembicaraan seseorang hanya dari intonasinya saja, ya. Harus dilihat konteksnya juga, ya. Tapi ini salah satu tools, alat yang kita bisa gunakan untuk lebih efektif mengerjakan listening di IELTS maupun TOEFL, okay? Alright, guys, before we move on, sebelum kita lanjut ya ke skill berikutnya ya, saya mau ngomongin sedikit soal vocabulary, oke? Saya mau sampaikan beberapa kosakata yang sering sekali muncul dalam IELTS TOEFL listening ya, yang teman-teman boleh diperhatikan karena vocabulary ini bisa menunjukkan jawabannya kepada teman-teman ya. Jadi ketika kalian dengar listening ya, terus kata-kata ini muncul, pas listening ya, oh perhatikan karena itu ada kemungkinan dia sedang ngomongin jawabannya nih ya. Okay, so I've classified them into 4 categories ya. Saya bikin 4 kategori di sini ya teman-teman. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, adding information, menambahkan informasi ya. Kita ada kata seperti in addition, for example, furthermore, seperti itu ya. Yang kedua, explaining a result ya, menjelaskan hasil dari sesuatu. Ini kayak ngomong maka bla 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 ya. Therefore, as a result, consequently. Yang ketiga, comparing and contrasting ya. Di sisi lain bla bla bla. However, in contrast on the other hand ya. Dan terakhir, giving reasons ya, memberikan alasan karena bla bla bla. Because of, due to, for this reason, since, and thanks to ya. Perhatikan kata-kata ini kalau dia muncul di listening ya teman-teman, sangat bisa membantu memberikan jawabannya terhadap soal listeningnya ya. Dan kata-kata ini juga bisa membantu untuk skill selanjutnya yang kita bakal bahas nih teman-teman. Boleh saja diterapkan ya. Nah sebelum kita masuk ke skill berikutnya, the next skill ya, I want to say hello to all of our friends who came a little bit late, buat teman-teman yang masuknya terlambat ya. Tenang saja buat kamu yang ketinggalan ya, kamu bisa tonton rekamannya untuk bagian-bagian yang ketinggalan, yang ke-skip ya. Tapi sebelum kita lanjut ke skill berikutnya, saya mau tanya dulu sama teman-teman di sini. Are you still alive? Are you still awake? Are you still in here? Are you still alive? Kasih semangatmu dulu di comments ya. Masih bangun nggak sih? Masih hidup nggak sih? Are you still here? Kita lanjut nggak nih ke session berikutnya, ke segmen berikutnya? Waduh. Aduh, Aaron. Latihan IELTS TOEFL kayaknya berat deh ya. Waduh, agak boring juga ya belajar IELTS TOEFL. Waduh. Aduh, kalau udah kayak begitu buat latihannya aja, apalagi buat ujian benerannya, guys ya. Kenapa saya semangatin teman-teman dulu? Karena next segment kita agak berat ya, teman-teman. Jadi kita akan masuk ke bagian berat nih, teman-teman ya. Saya tahu teman-teman mungkin ada yang lapar, ada yang hungry ya. Tahan dulu laparnya, guys ya, karena kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Oke, a little bit more challenging. Nah, kita akan masuk ke writing, okay? Writing skill, guys. Yeah, let's talk a little bit about writing, guys. Ya, untuk ujian writing di IELTS dan TOEFL, izinkan saya menyampaikan tips and tricks berkaitan dengan suatu jenis tugas writing di IELTS dan TOEFL. Ya, ada satu jenis tugas di IELTS writing dan TOEFL writing yang namanya opinion essay. Jadi kamu harus menulis essay dengan pendapat kamu tentang suatu topik. Oke, setuju atau tidak setuju? Ya, memberikan pendapatmu tentang suatu topik. Oke, jadi saya akan sampaikan tips and tricks ini dengan tugas jenis essay seperti itu ya, opinion based essay. Oke, tapi Aaron, bukannya di IELTS ada data essay juga ya? Di mana kita harus baca suatu grafik terus bikin essay tentang itu. Iya, itu kan hanya di IELTS ya, di TOEFL tidak ada ya. Nah, jadi saya akan fokus pada suatu jenis essay yang memang ada di IELTS dan TOEFL untuk menghemat waktu, teman-teman. Oke?
So, writing tips and tricks. Apa sih yang kita bakal bahas untuk segmen ini pada siang hari ini? Kita lihat satu persatu ya, guys. Good planning. Yes, good planning is very, very important. Perencanaan yang matang sebelum kita mulai essay, ya, sebelum kita menulis sebuah essay itu sangat-sangat penting ya, guys. Itu yang pertama. Kita akan bahas lebih detail di slide-slide selanjutnya. Kedua, understanding the task, ya, memahami topik yang diberikan kepada kita, ya, dan cara menjabarkan topik itu dalam essay kita dengan efektif. Oke, kita bakal bahas di slide-slide selanjutnya. Dan terakhir adalah structure, ya, essay structure, ya. Kenapa saya singgung soal structure? Karena kalau kemampuan kosa kita masih kurang, kemampuan grammar kita masih kurang, ya, kita bisa mudah mendongkrak nilai IELTS atau TOEFL writing kita dengan structure. Dan kenapa saya bilang dengan mudah? Karena structure itu lebih mudah diterapkan ketimbang grammar atau kosakata. Oke? Bukan berarti kamu jangan belajar grammar dan kosakata ya, tetap belajar ya teman-teman. Cuma maksud saya, kalau kamu cari cara yang mudah dan cepat untuk meningkatkan skor IELTS dan TOEFL-mu ya, khususnya di writing, coba terapkan structure yang benar, oke? Dan saya akan ajarkan caranya menerapkan structure yang benar di slide-slide selanjutnya. Alright, kita mulai dengan perencanaan teman-teman, planning ya. Nah, perlu dicatat teman-teman, kudu dicatat guys, bahwa setiap penulisan essay yang bagus pasti berawal dengan planning. Oke? Saya aja ya, and English is my first language ya. I'm a native speaker of English ya. Kalau saya harus membuat sebuah essay untuk IELTS atau TOEFL, saya pun tetap akan membuat sebuah plan. Oke? What's the benefit of making a plan? Ya, apa sih keunggulannya, keuntungannya membuat sebuah plan sebelum kamu nyemplung nulis ya. Nah, teman-teman pernah merasakan nggak kalau kamu harus nulis mungkin sebuah cerita, sebuah teks, sebuah karangan, sebuah artikel, bahkan sebuah caption, caption di sosmed ya. Ketika kita mau nulis, mungkin kata-katanya sudah ada, gambarannya sudah ada, tapi untuk membuat itu tertuang menjadi sebuah teks, kita agak ngeblank, agak bingung. Dan sudah 20 menit lewat dan kita masih belum tulis satu kata apapun. Jangankan dalam bahasa Inggris, bahasa ibu kita saja, bahasa Indonesia bisa seperti itu. Jadi kita masih, ya, kayaknya saya mau nulis ini. Tapi kayaknya lebih bagus ide ini sih. Dan otak kita mulai kemana-mana deh. Mulai overthinking, mulai apa, mikir ke sana, mikir ke sini, dan kita belum nulis satu kata apapun. We haven't even written one word yet. Dan 15 minutes has already gone. 15 menit sudah lewat ya. Ya, barangkali ada yang pernah merasakan hal seperti itu ya. Nah, kalau kamu pernah merasakan seperti itu, solusinya adalah planning. Oke? Nah, idealnya kamu menghabiskan 5-10 menit untuk merencanakan gagasan utama kamu dan gagasan pendukung kamu. Ya, jadi kalau kita kembali ke IELTS TOEFL writing ya, menulis sebuah opinion essay ya, idealnya kamu menghabiskan 5-10 menit untuk gagasan utama dan gagasan pendukung. Aaron, cuma 5-10 menit? Are you sure? Itu singkat sekali waktunya. Yes, I know. It's a very short time, isn't it? Ya, rasanya 5-10 menit, wah jauh dari cukup ya teman-teman. Nah, but of course we practice, right? Kita latihan dulu, membuat planning, ya kan? Membuat sebuah perencanaan, ya. Mungkin awal-awalnya kita butuh sampai setengah jam buat bikin suatu planning, ya. That's okay, ya. Tapi seiring dengan waktu, semakin banyak kita latihan kan, lama-kelamaan ini skill planning kita terus diasah sehingga waktu kita untuk bikin planning itu lebih singkat, ya. Dan kenapa saya bilang 5-10 menit? Karena kalau kita breakdown, ya, kita menjabarkan waktu durasi berapa lama untuk bagian-bagian menulis sebuah essay, 5-10 menit itu paling pas, ya. 5-10 menit untuk perencanaannya sendiri. Ini step pertama ya. Oke. Step kedua itu 20-25 menit. Ini kurang lebih ya, ini perhitungan kasar ya, teman-teman. 20-25 menit. Ini untuk eksekusi, untuk menulis esainya sendiri. Oke? Nah, step terakhir dalam membuat sebuah esai ya, 5-10 menit buat apa kira-kira? Kita ngapain?
di 5-10 menit terakhir ini? What do we do? Kita ngapain? Yuk, kita ngapain? What do we do? Ngapain? What do we do in the last 5 to 10 minutes? Okay, very good. Yes, kita koreksi. Check our answers. Reread your essay, ya. Baca ulang essay kamu. Oke? Nah, evaluasi betul ya. Nah, karena tadi kita menulis dengan terburu-buru kan, teman-teman. We're writing in a hurry, ya. Kita menulis dengan terburu-buru, jadi kadang-kadang ada kesalahan yang kita tadi tidak lihat, ya. Jadi kita harus kembali lagi dan membaca ulang ya. Dan banyak sekali murid-muridku dan aku pun sendiri kadang-kadang kalau harus membuat sebuah essay, ya. Kok saya nulis kayak begini ya? Ini nggak jelas. Atau kadang kita nggak ngerti apa yang tadi kita tulis karena mungkin terburu-buru teman-teman, ya. Nah, inilah gunanya review, koreksi ya. Kalau kamu saja tidak mengerti ya apa yang kamu tulis, apalagi si pengujinya yang harus memberikan nilai ya. Nah, that's why reviewing and correction is very important. Alright, please spend 5 to 10 minutes to do that. Oke, kembali ke planning teman-teman ya. Ketika kamu merencanakan essay kamu, ada beberapa cara ya. Kamu bisa gunakan bullet points atau mind mapping ya. Ini dua metode yang saya rekomendasikan kepada murid-muridku. Salah satu dari dua ini sangat bisa digunakan. Bullet points, kita semua tahu kan apa itu bullet points. Seperti ini ya teman-teman, tulis dalam point-point ya. Kalau kamu lebih suka berpikir secara visual seperti saya ya, nah mungkin kamu pilih mind mapping ya. Mind mapping itu seperti peta konsep ya teman-teman. Nah, dan sekarang guys, saya akan mengajak teman-teman untuk simulasi. Simulasi membuat planning, oke, untuk sebuah essay, oke. Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk planningkan sebuah essay ya dalam waktu singkat saja 5-10 menit tentang sebuah topik ya. Topik ini saya petik dari kursus saya ya, kursusnya orang sibuk ya, Aaron's English on WhatsApp ya. Dan kita akan pelajari bersama-sama dan membuat planning bersama-sama. Let's plan together. Oke, ini dia contoh topiknya. Which place is better to raise a child, urban or rural areas? Provide reasons to explain your choice. Oke, lebih baik mana membesarkan anak di perkotaan atau di pedesaan? Memberikan alasan, menjelaskan pilihanmu. Oke, sekarang saya mau nanya nih sama teman-teman ya. Sebelum kita mulai planning ya, kita polling dulu ya, kita survei dulu. Kalau terserah kalian, lebih pilih urban atau rural. Yuk, cepat komen ya, lebih pilih urban atau rural. Gak usah kasih alasannya, langsung aja nulis urban atau rural. Kalau ini seandainya ini menurut teman-teman lebih enak gimana? Suara terbanyak akan menjadi basis dasar dari planning kita, simulasi planning kita. Oke? Ya, thanks to Aaron's English on WhatsApp ya, tempat kursus aku sendiri ya, yang mensponsori kelas kupas tuntas IELTS TOEFL hari ini ya. Buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris kapanpun, dimanapun ya, bareng sama aku dan konsultasi langsung sama aku by WhatsApp juga ya. Mungkin ada teman-teman yang tidak suka belajar rame-rame seperti ini, mungkin cari sesuatu yang lebih intim, lebih kelompok kecil ya. Kamu bisa gabung di Aaron's English on WhatsApp, kursusnya orang sibuk ya. Oke, sepertinya lebih banyak yang tulis urban ya, kalau saya lihat ya. Oke, suara terbanyak itu urban, baiklah, kita akan mendasari planning kita dari urban. Oke, urban areas ya. Nah, saya akan membuat sebuah mind map ya yang mendasari urban areas. Oke, urban. Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman. Buat kalian yang pilih urban areas, kenapa? Why? Kenapa perkotaan itu lebih baik buat membesarkan anak? Oke, kita mencari dua alasan utama ya. Dua alasan utama, singkat saja teman-teman, tidak perlu panjang lebar, oke? Membuat sebuah mind mapping itu tidak perlu panjang lebar ya teman-teman. Jangan merasa harus bikin kalimat lengkap, apa. Kata-kata saja udah cukup, oke? Nah, kita mencari dua gagasan pendukung, oke? Gagasan pendukung ini akan menjadi paragraf kedua dan ketiga dalam essay kita. Alright, saya lihat kebanyakan teman-teman banyak yang nulis education,
Oke, berarti itu gagasan pendukung pertama ya, education. Baiklah, coba education. Oke, education ya. Coba kita lihat di Zoom comments ya. Selain education, apa lagi? Kata Ahmad Rafiq, many access to transportation. Sri Indah, digitalization, facilities, Suraraya, internet lancar jaya. Oke, itu terkait dengan facilities ya. Oke, alright. There were some people who said career opportunities. Oke, akses ke karir ya. Oke, so we'll write that down ya. Nah, ini dia dua gagasan pendukung kita, education dan career. Nah, based on that ya, teman-teman bisa bercabang lagi ya, bisa menulis alasan-alasan lainnya ya. Misalnya, kenapa pendidikan itu lebih baik di perkotaan ya? Mungkin the quality of schools ya, kualitas sekolahnya. Nah, mungkin teacher salary, gaji gurunya lebih memadai ya, salary, whatever it is, apapun itu ya. Jadi teman-teman bisa lanjut brainstorming-nya dari situ ya. Nah, harapannya dengan membuat mind mapping seperti ini ya, dalam waktu yang singkat ya, teman-teman sudah ada idenya buat mau nulis apa. Oke, tentu saja teman-teman akan membuat mind map yang jauh lebih rapi, jauh lebih menarik, jauh lebih estetik, jauh lebih seksi ya dibanding mind map yang aku bikin di sini ya. Karena aku hanya bermodal gambar-gambar saja di HP saya ya, teman-teman. Nah, kalian akan membuat mind map yang jauh lebih menarik daripada saya ya. Nah, jadi harapannya dengan membuat mind map seperti ini, beban untuk cari ide itu sudah terlepas dari teman-teman ketika kalian hajar dan eksekusi membuat penulisannya. Ya, alasannya kenapa banyak orang, especially from my students, banyak sekali dari murid-muridku itu blank di momen-momen pertama dia mau nulis karena dia terbebani dengan harus cari ide dulu, ya. Ditambah lagi harus membuat kata-katanya rapi, mikirin grammar-nya, mikirin tenses-nya, mikirin kosakatanya, lalu rangkai kata-kata itu. Sekaligus cari idenya. Ya, otak kita tentu saja akan overload ya, teman-teman. Apalagi kita dalam tekanan ya, di bawah tekanan pada saat ujian, ya. We are all humans, right? Kita semua manusia ya. Kalau kita berada di bawah tekanan ya, otak kita cenderung ngeblank, ya kan? Nah, jadi harapannya dengan kamu sudah cari idenya dulu, ya, sudah brainstorming dulu, mind mapping dulu, itu sudah terangkat beban itu. Okay? Alright, so that's a little bit of simulation for planning, ya. Dengan kita namanya membuat dua ide education dan career ya untuk membesarkan sebuah anak, kayak anak itu benda ya, seorang anak ya di perkotaan. Okay? All right, guys, let's move on. Yeah, we got very limited time. I want to talk to you about another skill that we very much need in writing, which is called paraphrasing. Okay, paraphrasing. Yeah. Mungkin ada yang pernah dengar skill paraphrasing ini ya. Kunci dari memahami topiknya dan tugasnya itu kita harus lakukan apa dalam IELTS dan TOEFL writing. Oke. Paraphrasing itu menambahkan kata kamu sendiri, menjadikan sebuah kalimat milikmu sendiri dengan kata-kata kamu sendiri. Bagaimana caranya? Kamu ambil beberapa kata kunci dan cari sinonim atau cara lain menyampaikan ide yang sama. Oke, this is paraphrasing, guys. Ya. Nah, kenapa saya mau mengajarkan skill paraphrasing ini sebentar kepada teman-teman? Karena sangat diperlukan untuk skill selanjutnya dalam writing yang saya mau bahas, yaitu structure. Oke, nah coba kita praktekkan langsung ya teman-teman skill paraphrasing ini. Coba, saya ada sebuah kalimat di sini ya. Ini kalimat asli, kalimat original ya. Oke, kita baca ya. Symptoms of influenza include fever and nasal congestion. Oke, jadi guys ada 4 istilah kunci, 4 kata kunci di kalimat original ini. Salah satunya adalah symptoms. 3 lagi apa? Yuk. Di comments, langsung saja, mungkin ada teman-teman yang tahu, 3 kata kunci lainnya apa? Salah satunya adalah symptoms. Yang lainnya apa? Anybody know? Ada yang tahu nggak? Coba. Oke. Alright, yang pertama, yes.
kedua. Pertama symptoms, kedua influenza. Oke, influenza. Selain influenza, fever, betul sekali, fever. Dan terakhir, nasal congestion. Oke, nasal congestion ya, teman-teman. Itu istilah terakhir yang menjadi istilah kunci buat kita. Oke, ini di kalimat original, ya, kalimat aslinya. Sekarang kita ganti ke tinta biru, kita baca kalimat paraphrase. Tapi sorry ya, teman-teman, sepertinya sebagian tertutup ya tulisannya ya. Oke, coba kita lingkari dulu. Nah, ini dia. Oke, paraphrase. A stuffy nose and elevated temperature are signs you may have the flu. Oke. Nah, hidung tersumbat dan badan panas ya adalah tanda kamu punya flu, kamu menderita flu. Oke. Kata kunci, kata sinonim dari kata symptoms itu letaknya di mana di kalimat paraphrase. Oke, saya tutup dulu ya tinta-tinta itu ya, supaya teman-teman bisa terlihat ya untuk bacaannya, paraphrase. Oke, jadi saya mengulangi pertanyaannya, kata sinonim dari kata symptoms letaknya di mana di kalimat paraphrase? Oke, betul sekali, signs ya, signs. Oke. Nah, yang kedua, influenza. Sinonimnya influenza di mana? Sinonimnya influenza di mana di kalimat paraphrase? Flu, that's right. Flu, betul sekali. Oke, ketiga, fever. Kalau fever, demam, fever, itu sinonimnya di mana di kalimat paraphrase? Elevated temperature. Terakhir, nasal congestion. Sinonim dari nasal congestion di mana? Oke, a stuffy nose. Ya, betul sekali ya, teman-teman. Jadi itu dia ya. Kalian bisa lihat ya, bahwa kata-kata kunci di kalimat paraphrase ini beda ya, teman-teman, urutannya. Ya. Jadi yang tadinya ini, coba kita keluarkan pulpennya sebentar. Ya. Misalnya symptoms ya. Tadi symptoms kan di awal, di kalimat original. Ya. Nah, sinonim dari kata symptoms pindah ke tengah di kalimat paraphrase-nya, teman-teman. Ya, jadi urutannya bisa berubah, teman-teman. Silakan otak-atik urutannya ketika kalian menyampaikan ulang sebuah kalimat original ya dalam kata-kata kamu sendiri. That's okay, ya. Jadi urutannya sudah benar-benar berubah ya. Dan dari kalimat original ini kan kalimatnya aktif ya. Nah, kalimat paraphrase kalimatnya jadi passive ya, seperti itu ya. So don't be afraid, jangan takut untuk mainkan urutan katanya. It's okay, yeah, you can play around with the order of the words, yeah, and make them into your own sentence. Okay, now we're going to practice this ourselves, ya. Kita akan latihan sedikit yuk guys di sini, ya. Nah, karena keterbatasan waktu, kita fokus saja kalimat yang pertama saja. Okay? Can you paraphrase this sentence, guys? Ya. Any trip to Paris should include a visit to the Eiffel Tower to get a good view of the city. Ya, saya mengajak buat teman-teman yang mau, yang memang merasa harus tingkatkan skill writing, coba menyampaikan ulang kalimat ini dengan kata-kata kamu sendiri di comment Zoom. Oke? Arti kalimatnya, perjalanan ke Paris harusnya termasuk kunjungan ke Menara Eiffel untuk mendapatkan pemandangan yang enak dari kotanya. Oke? Nah, lakukan step-stepnya, cari kata kuncinya, lalu carilah sinonim untuk kata-kata kunci itu, dan rangkai kata-kata itu menjadi sebuah kalimat milikmu sendiri. Oke, kita memberikan waktu 1-2 menit untuk teman-teman yang mau saja, dan kita bacakan beberapa kalimat-kalimat terbaik dari teman-teman, kalimat paraphrase dari kalimat ini. Ya, any trip to Paris should include a visit to the Eiffel Tower to get a good view of the city. Okay? Yeah, you can write your sentences now, guys. Saya tunggu sebentar buat teman-teman yang mau tulis kalimatnya. 1-2 menit ya, guys. While I take a drink. Oke, tentu saja kata seperti Paris, Eiffel Tower itu tidak bisa diubah ya, teman-teman. You can't change those words, okay? Because they're names of places, right? Itu kan nama tempat.
Oke, silakan ya teman-teman buat yang mau buat kalimat paraphrase. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, kita lanjut ya ke bagian berikutnya. Oke, bisa langsung ditulis di Zoom chat ya, dan kita bacakan beberapa kalimat-kalimat terbaik ya dari teman-teman ya, buat yang mau latihan langsung ya untuk skill writing ini. Oke. Ya, sambil kita menunggu ya beberapa kalimat dari teman-teman ya, I will mention again, yes, thank you to the sponsor of today's class ya. Tentu saja kelas ini tidak bisa gratis hari ini tanpa sponsor dari kelas ini, yaitu kursus saya sendiri ya, Aaron's English on WhatsApp ya, kursusnya orang sibuk ya. Buat teman-teman yang mau cari info lebih lanjut ya soal kursusnya orang sibuk, bisa cek link di bio IG Aaron's English ya. Kita tutup pendaftarannya Jumat ini, guys. Sampai ketemu di sana. Oke, kita lihat ya beberapa kalimat terbaik dari teman-teman. Ini dari Putri Saras ya. Eiffel Tower is really beautiful. When I go on a trip to Paris, I have to visit it. Well done, Putri. I like it. Ini dari Deden. One of the best places to get a beautiful picture we have to go is the Eiffel Tower. Okay, ini dari Baiti. One of the most must-visit places in Paris is the Eiffel Tower if one wants to get a good scenery. Okay, very good, nice. Suraya Shafa, the Eiffel Tower is one of the places in Paris when you have a trip, you can see good scenery there. Okay, ini dari Henry. Eiffel Tower is one of any destination in Paris where you can get a good view of the city. All right, very nice. Good, good, good. Okay, I'm reading some of your sentences here, guys. Okay, very good. Thank you to Al, Taufan, Hansa, Dewi, Dita, Andromeda, Ari, Andika, Risa, Zaneth, and Indah for your sentences. Well done. Very good job, guys. Kita tepuk tangan buat mereka-mereka yang sudah menulis kalimatnya ya. Oke, untuk kalimat yang kedua di sini ya, teman-teman, coba kita buka. Aku mengajak teman-teman untuk coba latihan paraphrase kalimat ini dalam waktu kosong teman-teman ya. Tentu saja karena PPT ini akan saya sebarkan ke grup WhatsApp kita ya, grup sementara kita ya, sebagai bahan untuk teman-teman bisa dipelajari lebih lanjut dalam waktu kosong teman-teman, gratis, oke? Tinggal teman-teman baca infonya, semua materi hari ini kita bagikan gratis hari ini teman-teman, oke? Alright guys, let's move on, and I wanna share with you a little quote, ya. Ada sedikit quotes nih yang aku mau sharing sama teman-teman di sini ya. Ini dia quotes-nya. Say what you want to say, then say it, then say what you said. Kenapa sih Aaron sharing quotes ini ke kita ya? Kenapa ya saya ngomongin quotes ini ya? Why do I say this quote ya? Apa hubungannya Aaron sharingkan quotes ini kepada kita ya? Oke, kita lihat dulu artinya. Katakanlah apa yang kamu ingin katakan, lalu katakanlah itu, lalu katakanlah apa yang tadi kamu katakan. Okay, why am I sharing you this quote ya? Karena quote ini ada kaitannya dengan skill terakhir kita untuk sesi writing hari ini, yaitu structure. Yes, structure guys. Sebelum kita mengakhiri sesi writing hari ini, saya mau bahas sedikit soal structure. Okay? Guys, seperti kita semua tahu ya, kebanyakan essay akan memiliki introduction paragraph, 2 body paragraphs, and a conclusion paragraph ya. Paragraf pembuka, introduction, itu sekitar 1-2 kalimat. 2 body paragraphs ya, 2 paragraf pendukung. Oke? Paragraf pendukung berisi gagasan pendukung kamu tadi. Buat teman-teman yang ikutin Zoom ini dari tadi ya, yang kita bahas planning ya. Nah, tadi topiknya itu urban areas kan. Nah, terus ada education dan career. Nah, good education itu 1 paragraf sendiri. Good career opportunities itu 1 paragraf sendiri. Ya, sendiri. Oke, dan terakhir adalah conclusion paragraph. Itu juga 1-2 kalimat ya, teman-teman. Nah, mungkin ada sebagian dari teman-teman berpikir, introduction dan conclusion paragraph, kok singkat sekali ya? Kenapa hanya 1-2 kalimat saja ya teman-teman? Because in your introduction paragraph, you only have to introduce the topic, yeah, and share your opinion briefly, yeah.
memperkenalkan topiknya, oke, dan memberikan pendapat kamu sedikit saja, sebentar, ya. Nah, misalnya topiknya tadi ya, urban atau rural areas, ya. Mungkin paragraph introduction kamu berbunyi seperti ini ya. There are many ways to raise a child, and one of the best ways to raise a child is in urban areas. There are many benefits to raising a child in urban areas, and those are the reasons that I will explore in the following essay. Udah, itu aja. Itu aja introduction paragraphmu. Singkat, padat, jelas, sudah sampaikan topiknya dan pendirian kamu di mana. Ya. Oke, conclusion paragraph. Kenapa singkat juga? Karena kamu tinggal mengikat ya gagasan utama kamu dan gagasan pendukung kamu. Itu disampaikan di conclusion paragraph ya untuk memberikan penutupan. Ya, singkat saja. Oke, poin kedua ya teman-teman, jangan takut untuk menyampaikan ide utama kamu secara berulang-ulang. Ya, don't be afraid to restate your main idea repeatedly. Ya, ini ada kaitan dengan poin terakhir juga ya. Ide-ide kamu harus konsisten dari awal sampai akhir essay. Ya. Nah, jadi kamu mengulangi ide kamu, gagasan utama kamu, misalnya contoh yang tadi, perkotaan, urban areas are better. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Ya, ini ada kaitan dengan quotes yang tadi saya sampaikan di sini. Say what you want to say, urban areas are better, then say it. Then say what you said. Say it again and again and again. Consistency in your main idea. Oh, oke, Aaron. Berarti kita copy-paste aja ya. Kita copy-paste aja. Urban areas are better. Terus diulangin lagi. Urban areas are better. Urban areas are better. Copy paste aja gitu, Aaron. Maksudnya gitu. No, I don't mean like that, guys. Ya, kamu menyampaikan ide utama kamu lagi, dan lagi dengan kata-kata yang berbeda. Menyampaikan ulang ide kamu, tapi dengan kata-kata yang berbeda. Makanya kita belajar tentang paraphrasing tadi. Ya, skill untuk menyampaikan ide yang sama, tapi dengan kata-kata yang berbeda. Oke? Nah, ini poin ketiga saya mau bahas sebentar, teman-teman. Be sure your position is clear. Try not to support both ideas at the expense of clarity. Mungkin ada sebagian yang lihat topik essay tadi ya, urban areas dan rural areas, perkotaan dan pedesaan, dan berpikir, ya susah sih Aaron kalau harus pilih cuma satu aja ya. Karena perkotaan ada plus dan minusnya, dan pedesaan juga ada plus dan minusnya. Boleh nggak sih saya tulis aja tentang dua-duanya? Ya, artinya kamu mau menjadi objektif dalam esai kamu. Ya, I do not recommend you do that. Ya, saya sangat merekomendasikan kamu subjektif dalam esai kamu. Ya, pertama karena di instruksinya itu sudah tertulis pilih salah satunya saja. Namanya juga ujian, jadi kamu harus ikuti instruksinya. Tapi Aaron, suara hati aku bilang ya harus pilih dua-duanya, karena ada pro dan kontra di kedua ide itu. Ya, again, it's not what the instruction says. Instruksinya tidak tertulis seperti itu. Ya, pastikan posisi kamu jelas. Perkotaan ya perkotaan, pedesaan ya pedesaan, seperti itu ya. Jangan berusaha mendukung kedua ide atau menjabarkan perkotaan dan menjabarkan pedesaan yang malah akhirnya menjadi esai kamu tidak berarah dan tidak ada suatu kesimpulan yang bisa ditarik dari situ ya, karena itu sangat beresiko ya teman-teman bahwa esai kamu akan menjadi tidak terarah ya dan tidak jelas akhirnya. Okay, you have to be subjective ya, like that. Alright, choose only one. Alright, that's the criteria of the essay. Okay. So, yeah guys, inilah yang aku bisa sampaikan sedikit ya soal skill writing ya, skill yang paling berat ya yang dipilih sama teman-teman ya soal writing. Kita masih ada 2 segmennya lagi ya, reading dan speaking, oke? Reading dan speaking. Dan sekarang aku mau coba tanya nih sama teman-teman, mungkin ada yang bisa tebak kira-kira ya. Segmen ujian IELTS dan TOEFL yang paling banyak momen lupa waktu. Kalian pernah ngerasain nggak? Jangan IELTS atau TOEFL deh, tapi ujian apapun deh, ya. Ujian apapun, ujian sekolah, ujian apapun. Kamu pernah nggak ngalamin momen lupa waktu? Ada nggak yang pernah ngalamin itu? Lupa waktu. Nah, ini nih, next segment yang kita bakal bahas hari ini, teman-teman, itu yang paling banyak mengalami momen lupa waktu.
Jadi pernah ada survei yang dilakukan oleh Cambridge. Cambridge itu penyelenggara ujian IELTS ya, dan dia tanya sama semua peserta ujian IELTS ini 2015 ya, kamu paling banyak mengalami lupa waktu di bagian mana? Listening, reading, writing, atau speaking. Nah, 60% responden esainya menjawab segmen ujian yang satu ini. Oke? Nah, segmen ujian apakah itu ya? Kita akan juga sedikit latihan ya di segmen ujian ini ya, dan cek pengetahuannya teman-teman supaya kita semakin cakap mengerjakan segmen ujian ini. Dan latihan ini tidak bisa dilakukan di rekaman Zoom ya. Ini hanya bisa dilakukan secara live ya. Oke, jadi mohon maaf sekali buat teman-teman yang nonton ini di rekaman ya. Tonton saja ya. Kalau ini harus dilakukan secara live latihannya ya. Nah, segmen apa itu dan latihannya seperti apa, kita akan lihat setelah pesan sponsor yang satu ini. Ya, teman-teman, namanya juga gratis, kelasnya gratis, tidak memungut biaya sama sekali. Masa sih nggak ada sponsor ya? Oke guys, ya kenapa saya taruh pesan sponsor di sini? Karena kemarin-kemarin saya taruh pesan sponsor di akhir, tapi 90% dari pesertanya berpikir, oh ya, saya sudah mendapatkan materi dari Aaron hari ini, sudah mendapatkan semuanya, jadi saya cabut aja deh sebelum Aaron mulai pesan sponsor ya. Jadi saya tahan dulu ya sebagian dari materi saya, dan saya sampaikan dulu ya sebentar ya pesan sponsor hari ini ya. Guys, kelas ini tidak bisa gratis tanpa pesan sponsor dari kursusnya Orang Sibuk hari ini ya. Buat teman-teman yang bertanya-tanya kursusnya Orang Sibuk itu apa sih dan kenapa saya bikin kursusnya Orang Sibuk ini ya. Saya membuat kursusnya Orang Sibuk ya karena berasal dari sedikit prihatin ya, rasa prihatin sama followers Aaron's English ya, karena banyak sekali yang DM ke aku ya di akun Aaron's English ya, 3 masalah ini ketika belajar bahasa Inggris ya. Barangkali ada teman-teman yang memiliki problem yang sama, masalah yang sama ya. Yang pertama adalah bingung kalau mau belajar bahasa Inggris harus mulai dari mana? Kalau kita mau belajar secara otodidak ya, self-taught, otodidak itu seru sih, it's really fun ya. Aku sendiri sangat-sangat suka belajar secara otodidak ya. Aku sekarang belajar bahasa Korea, bahasa Jerman, dan bahasa Jepang secara otodidak ya. It's really fun. I don't join a course for it ya, and I can find out lots of information. Problem is, kita sering bingung harus mulai belajar dari mana. Materinya begitu banyak di luar sana, teman-teman. Saya juga merasakan ya, ketika saya coba belajar bahasa lain ya. Jadi kadang-kadang kita perlu seorang guide, seorang pembina ya, seperti itu ya, pemandu ya, yang bisa memandu kita harus mulai dari mana, seperti itu ya. Nah, yang kedua, kadang-kadang saya juga mengalami sendiri ya, untuk mencari lingkungannya, lingkungan yang mendukung untuk belajar bahasa yang kita pengen pelajari pada saat itu. Dalam kasus ini bahasa Inggris ya. Saya banyak sekali lihat dari followers Aaron's English yang komplain ya, Aaron, saya mau ngajak teman saya ngobrol bahasa Inggris, saya dicap sok-sokan, saya dicap sok Inggris, sok ngejaksel, sok international, apaan gitu. Ini Indonesia, pakailah bahasa Indonesia, NKRI forever ya, whatever lah itu ya. Mungkin ada teman kamu yang sangat-sangat nasionalis ya. Patriot tidak apa-apa ya, tapi belajar bahasa Inggris juga is a must ya, apalagi kalau kita mau bersaing secara internasional ya, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ya, mungkin ada sebagian dari teman-teman di sini yang sulit untuk mencari lingkungannya ya. Dan ketiga terakhir adalah time management. Nah, susah untuk cari waktunya, teman-teman ya. Banyak yang pengen komit belajar bahasa Inggris karena tahu ya itu butuh latihan, butuh komitmen. Tapi aduh, saya sangat hektik, saya sangat sibuk ya. Hektik dengan kehidupan saya sehari-hari ya, namanya juga hidup ya teman-teman. Ada studi, ada kuliah, ada kerja, ada semuanya deh, itu sangat susah untuk cari waktunya ya. Oleh karena itu ya, Aaron's English berusaha menjawab permasalahan ini ya dengan yang namanya kursusnya Orang Sibuk ya. Jadi guys, kita bikin program belajar bareng aku sendiri ya di grup WhatsApp ya dengan materi yang singkat, padat, jelas ya. Kita sediakan 2 program guys, yaitu program 3 bulan buat teman-teman yang mau belajar lebih mendalam, lebih in detail ya, dan program 2 minggu buat teman-teman yang mau belajar basic-basicnya saja ya.
Dan yang paling enak dari ini, kalian bisa belajar kapanpun dan dimanapun ya. Belajar di kursus konvensional sudah tidak zaman ya, teman-teman. Saya sendiri belajar bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa Jepang. Saya tidak ikut kursus konvensional ya. Saya ya lebih senang otodidak aja ya. Jadi kita bilang kursusnya orang sibuk itu seperti teman belajar otodidakmu. Karena kamu tidak ikut kursus konvensional, harus hari apa hadir, tanggal berapa hadir, jam berapa hadir, tapi kamu bisa kerjain materinya kapanpun dan dimanapun by WhatsApp ya. Dan tenang saja, aku di grup WhatsApp ini ya, kalian ada nomor WhatsApp aku ya, kalian bisa hubungi aku kapan saja ya, dan kita konsul bareng berdua seputar permasalahan bahasa Inggris kamu ya. Seru sih, kita bisa belajar di Zoom atau belajar dari sosmednya aku ya. Tapi ya, I'm actually an English teacher ya. Saya sebenarnya guru bahasa Inggris ya, dan saya paling senang kalau saya bisa berkenalan dengan murid-murid saya secara langsung. Secara langsung ya. I prefer to meet you guys directly ya. Walaupun kita belajar melalui grup WhatsApp itu jauh lebih mending daripada ya cuma di Zoom ini saya tidak kenal teman-teman ya. Kalau di grup WhatsApp saya bisa kenal teman-teman satu persatu. Oh iya. Ini dia murid-muridku gitu. Lebih enak, lebih chemistry, lebih intim, lebih dekat, dan ya lebih efektif lah belajarnya ya. Mungkin ada sebagian dari teman-teman setuju dengan pendapat saya ini ya. Nah, itu kalau saya pribadi sebagai guru, saya lebih prefernya begitu. Saya lebih mending begitu ya. Dan selain di grup WhatsApp, saya tahu kalau cuma belajar di grup WhatsApp itu agak pasif teman-teman ya. Saya aja kalau disuruh cuma belajar melalui grup WhatsApp itu agak pasif ya. Cuma by chatting WA ya, kerjain materi by chatting WA itu agak pasif teman-teman ya. Oleh karena itu, ketika kamu daftar di program Aaron's English on WhatsApp, ya, kita bikin 2 kegiatan penambahan di sini ya untuk latihan speaking, ya, untuk latihan speaking supaya teman-teman lebih aktif menggunakan bahasa Inggris, praktek secara langsung keluar dari zona nyaman untuk menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama adalah latihan speaking secara semi-private di WhatsApp call. Cara kerjanya seperti apa ya? Saya dan tutor-tutor lainnya akan membuat janjian sama kamu by WhatsApp ya untuk bikin WhatsApp call. Oke? Kita bikin WhatsApp voice call dengan 1 tutor dan 3 murid lainnya, dan kita belajar percakapan bahasa Inggris by WhatsApp call. Oke? Jadi ya, kalau buat teman-teman yang mungkin cari latihan speaking dalam kelompok yang lebih kecil ya, lebih intim ya, tidak suka berbicara di depan banyak orang ya, nah mungkin teman-teman bisa ikuti kegiatan ini ya. Dan kedua adalah latihan speaking via Zoom ya. Jadi di grup WhatsApp kita sering mengadakan Zoom class secara reguler ya untuk latihan speaking bersama-sama di Zoom dan kenalan sama murid-murid lainnya di grup WhatsApp kita ya. Ini cocok buat teman-teman yang memang tadi punya masalah di nomor 2 ini tadi ya teman-teman. Tidak ada teman yang mendukung. Kalau kamu cari lingkungan yang bisa kasih support kepada kamu ya untuk menggunakan bahasa Inggris, ikuti kegiatan latihan speaking di Zoom ini. Saya sangat rekomendasikan itu ya. Di kelas Zoom ini kita batasi ya jumlahnya hanya 20 sampai 30 orang saja karena semuanya akan berbicara ya. Everyone will speak up. Semuanya memiliki kesempatan untuk berbicara ya. Tentu saja bukan seperti Zoom seperti sekarang ya. Ini kan lebih seperti webinar ya, workshop ya, yang isinya ratusan orang ya, dan kita semua harus mute mic ya kan, seperti itu ya. Kalau latihan speaking di Zoom di Aaron's English on WhatsApp itu lebih ke kelas untuk kita ngobrol bersama-sama ya. Ya biar kita chemistry, kita bonding juga di grup WhatsApp kita. Oke? Kalau cuma belajar via chat doang, tentu saja nggak cukup ya. Saya sudah mengajar hampir 9 tahun sekarang ya, dan saya paling pengen fokus, paling mengutamakan kemampuan speaking, kemampuan untuk berbicara ya, dan keluar dari zona nyaman menggunakan bahasa Inggris. Itu sangat penting ya teman-teman. Nah, di grup WhatsApp kita belajar apa saja sih teman-teman? Nah, ini topik-topik kita ya di Aaron's English on WhatsApp ya. Dan ini hasil voting dari followers Aaron's English ya. Jadi waktu itu saya bikin program ini, saya tanya sama followers Aaron's English, pengen belajar apa sih di grup WhatsApp kita? Dan ini jawabannya. This is what you guys answered ya. Nah, jadi kita fokus pada 6 topik utama ini ya. English conversation ya, dan pronunciation and vocabulary. Topik 1 dan 2 lebih fokus ke basic ya. Percakapan bahasa Inggris sehari-hari dan speaking sehari-hari.
Buat teman-teman yang mau fokus pada basic, ya, belajar bahasa Inggris untuk pemula dari nol, saya sarankan kamu pilih topik 1 dan 2. Oke? Kalau kamu mau fokus ke sesuatu yang lebih detail, lebih mendalam, ya, nah, topik 3 sampai 6 bisa kamu pilih, ya, dari IELTS TOEFL preparation, ya, yang kita belajar hari ini, ya, IELTS TOEFL preparation, semua materi yang saya menyampaikan kepada teman-teman hari ini berasal dari grup WhatsApp Aaron's English, ya. Nah, listening, reading, writing, dan speaking, ya. Keempat, public speaking skills. Kita bikin kelas untuk melancarkan public speaking, berbicara di depan umum, membuat sebuah pidato, presentasi di depan umum, menggunakan bahasa Inggris, ya. Topik 5, job interview, university interview, ya. Tidak bisa dibantah lagi, teman-teman. Sekarang semakin banyak tempat kerja, kampus itu mensyaratkan selection interview itu dilakukan dalam bahasa Inggris, proses interviewnya, ya. Jadi kita bahas tips and tricks, tekniknya untuk menghadapi job interview dalam bahasa Inggris, ya. Jadi pilihlah topik ini kalau kamu mau lancarin job interview kamu. Dan terakhir adalah business English, ya. Business English ini buat teman-teman yang kerja di kantor, ya, dan harus menggunakan bahasa Inggris secara profesional, mungkin menulis email dalam bahasa Inggris, ya, harus ngomong sama klien, ya, sama customer, sama coworkers, ya, kolega. Mungkin di kantor teman-teman ada sebagian yang dari luar negeri, ya, ada mungkin klien customer dari luar negeri, harus menggunakan bahasa Inggris secara profesional, ya, di presentasi, negosiasi maupun meeting, ya. Kita bahas semua ini di Business English, oke? So, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ya, teman-teman, mungkin ada sebagian yang bertanya, ya, oke, saya mau ikut nih Aaron's English on WhatsApp, ya. Nah, of course, ya, namanya juga pesan sponsor, ya. Ini adalah program yang berbayar, ya, teman-teman. Jadi saya sharingkan sekarang untuk biayanya, fee-nya mengikuti program ini, dan cara daftarnya seperti apa, teman-teman bisa lihat sekarang, ya. Kita sediakan 2 program seperti tadi saya bilang, ya, teman-teman, program 3 bulan dan program 2 minggu. Oke? Nah, untuk program 3 bulan, ya, harganya adalah Rp395.000, dan itu hanya sampai 11 November, ya. Istilahnya harga promo lah, ya. Nah, dan untuk program 3 bulan, pilihan topiknya lebih beragam, ya, dan ada latihan speaking semi-private, ya, makanya harganya sedikit lebih mahal ketimbang program yang 2 minggu, ya. Aduh, Aaron, Rp395.000 agak berat, ya, buat aku. Tenang saja, bisa dicicil, teman-teman. That's okay, ya. Kita berusaha membuat program Aaron's English on WhatsApp seterjangkau mungkin buat teman-teman. Tapi mohon dicatat, ya, teman-teman, setelah 11 November, harganya akan kembali normal, yaitu Rp495.000, ya. Jadi buat teman-teman yang mau, ya, harga promo lah istilahnya, ya, bisa segera daftarkan dirimu sebelum 11 November, ya. Dan ya, seperti aku tulis di bawah, jangan sampai kena harga normal, ya. Jangan sampai. Jangan sampai kena harga normal, teman-teman, ya. Sebelum 11 November, ya. Nah, buat teman-teman yang cari sesuatu yang lebih terjangkau, ya, lebih murah, ya, ada Aaron's English on WhatsApp Mini, program 2 minggu kita, ya. Dan ini harganya hanya Rp75.000 saja, ya. Tapi mohon maaf sekali, teman-teman, ini tutup 11 November, hari Jumat ini, ya. Dan kita mulai belajarnya Senin 14 November. Senin depan, ya. Kita sudah mulai pembelajarannya Senin depan, oleh karena itu kita harus tutup pendaftarannya Jumat ini. Oke? Jadi kalau teman-teman mau cari info programnya, pendaftarannya, bisa cek grup WhatsApp setelah Zoom ini selesai. Oke? Alright. Jadi saya sudah sampaikan semua info-infonya, ya, teman-teman. Untuk program 2 minggu, dan program 3 bulan, ya, ini sedikit perbedaannya, teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang bingung, ini sebenarnya bedanya program 3 bulan sama program 2 minggu apa sih, selain harganya dan durasi programnya, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ya, of course, program 3 bulan itu lebih lengkap, ya, jadi bisa belajar via grup WhatsApp, kelas speaking di Zoom, ya, konsultasi dengan aku dan tutor via WA dapat, kelas speaking, semi-private itu kamu juga dapat, mid-test, final test, dan report kamu dapat, dan e-certificate kamu dapat. Jauh lebih lengkap di program 3 bulan, kalau program 2 minggu, itu tidak ada latihan speaking semi-private, dan tidak ada mid-test, final test, dan report. Oke? Itu saja perbedaannya, ya, selain harga dan durasi program. Oke?
Buat teman-teman yang tertarik daftar bisa cek grup WhatsApp kita setelah Zoom ini selesai. Final quote dari aku, menuntut ilmu itu tidak gratis, teman-teman, tapi seharusnya tidak membebankan. Ya, kalian ikut Zoom hari ini juga tidak gratis loh. Ya, kalian meluangkan waktu kalian, tenaga kalian, itu juga bayar loh, bayar dengan waktu, bayar dengan tenaga. Siapa bilang bayar itu cuma dengan duit saja, ya kan? Nah, jadi menuntut ilmu itu tidak gratis, tapi seharusnya tidak membebankan. Oke, kita akan kembali ke segmen yang kita tadi ngobrolin, teman-teman, yaitu ini. Segmen ujian IELTS atau TOEFL paling banyak yang mengalami momen lupa waktu. Tadi saya tanya nih sama teman-teman, ya, segmen yang paling banyak momen lupa waktu, ya. Apakah itu reading atau speaking, ya? Do you want to know the answer? Mau tahu jawabannya? Okay, what is the answer, ya? Sebelum kita semua makan siang hari ini, ya, the answer is reading, ya, reading. Yes, Cambridge pernah lakukan survei, ya, tahun 2015, dan dia tanya sama semua peserta ujian IELTS, ya, paling banyak momen lupa waktu itu di mana sih? Di reading, ya. 60% respondennya bilang saya ngalamin momen lupa waktu di reading, ya. Jadi, yuk kita bahas sebentar ya untuk ujian reading ini. Saya mau sharing beberapa tips and tricks soal reading ini yang kita bisa bahas bersama-sama, ya. Kebanyakan murid bilang ke saya kalau reading itu seperti ujian kosakata, ujian vocab, ya. Karena ketika kita reading, banyak sekali kata-kata yang kita tidak tahu ya artinya apa, ya. Nah, bagaimana kita harus menghadapi ini, ya? Kita lihat di poin-poin berikut. Yang pertama, jangan khawatir ya, teman-teman, if you don't understand every word, ya. Ketika kamu dihadapkan dengan teks bacaan reading di IELTS atau TOEFL, jangan khawatir kalau kamu tidak mengerti setiap kata. Kenapa? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Kedua, read for pleasure, not for the test. Oke? Artinya dari poin kedua ini apa? Maksud saya apa di sini? Ketika teman-teman harus meningkatkan skill reading, ya, pastinya kita harus latihan. Kita harus komitmen, kita harus sering latihan, membiasakan diri kita dengan reading, ya. Banyak sekali murid-murid saya tanya, Aaron, gimana sih caranya biar kita lancar reading? Gimana sih caranya biar kita memahami sebuah teks? Gimana sih caranya biar kita dapat skor bagus kalau reading, ya? Dan saya jawab lagi, dan lagi, ya latihan. Harus konsisten latihan. Membiasakan diri kamu dengan bacaan yang ada, ya. Harus sering lakukan bacaan, harus sering lakukan reading. Saya ada buku nih, teman-teman. Coba, ada nggak sih di sini? Nah, ini dia. Ini dia bukunya. Ini buku yang saya suka pakai ya sama murid-murid saya untuk belajar IELTS ya. Buat teman-teman yang mungkin ikut grup Aaron's English on WhatsApp, kalian agak familiar ya dengan buku ini ya. Vocabulary for IELTS by Cambridge, ini dari Cambridge langsung ya. Saya sangat suka buku ini, saya nggak endorse PTW ya teman-teman, suka aja ya bukunya. Saya udah punya buku ini udah hampir 10 tahun saya pegang buku ini. Dan saya suka karena ada beberapa latihan direct langsung ya, latihan reading di sini ya. Coba ada nggak ya salah satunya? Kalian bisa cari buku ini di e-commerce kesayangan kalian, harganya di bawah 100.000, lumayan murah sih. Apalagi nih bukunya dari Cambridge langsung ya, yang biasanya mahal ya teman-teman ya. Nah ini di bawah 100.000, cek aja e-commerce kesayanganmu. Nah ini salah satu bacaan di IELTS ya. Seperti teman-teman bisa lihat, ini lumayan panjang ya, kurang lebih 800 sampai 1.000 kata ya. Dan saya tahu, kalau saya suruh murid-murid saya harus baca beginian setiap hari, misalnya dijadikan habit. Oke, kamu harus baca satu ini setiap hari. Oke, lagi, konsisten latihan terus. Oke, of course saya tidak bisa lakukan itu. Itu tidak realistis, teman-teman. Namanya kita sibuk dengan kehidupan kita sehari-hari. Namanya juga kita ada komitmen lainnya, ya. Tidak mungkin saya bisa suruh lakukan itu, ya. Oleh karena itu, saya minta murid-murid saya untuk membiasakan diri membaca saja. Baca komik itu sudah oke. Baca artikel itu sudah oke. Baca subtitle film Netflix itu sudah oke, ya. Baca quotes, caption, estetik bahasa Inggris itu sudah oke. Apapun yang kamu bisa baca dalam bahasa Inggris itu turut akan berkontribusi untuk meningkatkan skill reading kamu. Intinya baca terus dalam bahasa Inggris ya. Kalau bisa setiap hari ya. Dan it can be anything. Bisa apapun.
Ya, jangan merasa terbebani harus baca yang panjang lebar seperti ini ya, yang ada di buku ini ya. Cambridge Vocabulary for IELTS buat teman-teman yang mau cari di e-commerce kesayanganmu ya. I love this book. Ringkas, mudah dipahami ya buat teman-teman yang mau kuasai IELTS ya. Nah, jadi itu dia teman-teman. Read for pleasure. Baca untuk kesenangan dirimu saja, bukan untuk ujian. Oke? Dan terakhir teman-teman, maaf sebagian ketutup ya oleh tinta-tinta saya ya. Timing is crucial ya. Timing mengerjakan ujian reading sangat-sangat penting teman-teman. Dan kita akan lihat di slide-slide selanjutnya kenapa. Oke. Pertama-tama saya mau bahas ini ya teman-teman, skimming and scanning ya. Jangan khawatir kalau kamu tidak memahami setiap kata. Oke, kita lihat dulu yang namanya skimming and scanning. Mungkin ada yang pernah dengar ya soal skimming and scanning. Nah, skimming and scanning artinya baca kilat. Ya, baca kilat, baca cepat ya. Nah, ketika kamu mau mengerjakan ujian reading ya, saya selalu sarankan kepada murid-murid saya untuk setidaknya baca kilat dulu teksnya sebelum lanjut ke pertanyaannya. Oke? Jangan coba cara cepat, cara instan ya untuk kerjakan ujian reading dengan skip bacaannya lalu langsung ke soal-soalnya. Entah kenapa akhir-akhir ini ada beberapa guru yang menyarankan itu ya. Saya sendiri tetap suka ya old school ya, cara kuno, cara old school yaitu kamu harus tetap baca sedikit teksnya sebelum kamu lihat pertanyaannya. Oke? Karena kamu butuh konteks ya sebelum kamu baca soal-soalnya. Nah, dengan namanya skimming and scanning kamu bisa lakukan itu dalam waktu cepat. Baca judulnya. Baca kalimat pertama dan kedua dari masing-masing paragraf ya. Nah, tidak harus baca semuanya ya. Cukup kalimat pertama dan kedua dari masing-masing paragraf. Itu namanya topic sentence ya. Di topic sentence ini kamu dapat preview kurang lebih dia bahas apa di paragraf ini ya. Sehingga kamu dapat garis besar kira-kira apa sih yang diomongin di teks ini ya. Apakah kamu akan dapat semuanya, memahami semuanya? Tentu saja tidak ya. Tapi setidaknya kamu tahu konteksnya, kamu tahu apa yang kamu akan baca nanti ketika kamu coba jawab soal-soalnya. Oke, itu dia skimming and scanning ya. Patut untuk dicoba teman-teman. Oke, poin ini pertama, mari kita lihat. For every word you overthink that you don't understand, you are wasting time. Ya, I always say this to my students ya. Jangan khawatir kalau kamu tidak memahami setiap kata. Untuk setiap kata yang kamu overthinking, artinya apa? Kamu membuang waktu di sini. Ya. Nah, kenapa saya bilang kamu membuang waktu kalau kamu coba mikirin setiap kata yang kamu nggak tahu artinya apa ya? Saya mau kasih perhitungan konkret kepada teman-teman ya. Seberapa ini bisa membuang waktu kalau kamu mikirin setiap kata ya. Nah, kita ambil sedikit simulasi perhitungan ya. Dalam suatu ujian reading, IELTS maupun TOEFL, kurang lebih kamu dapat waktu 40 menit ya. 40 menit untuk baca teksnya, jawab soal-soalnya. Oke, dan juga recheck ya. Nah, dalam 40 menit ini, kira-kira ngapain aja? Ya, kalau kamu termasuk yang baca, terus baca satu kata, wah artinya apa ya? Nah, ini bisa berlaku buat kamu ya. Dalam suatu teks bacaan yang tadi saya tunjuk di buku ini, coba ya, suatu teks bacaan seperti ini, ya, seperti di buku IELTS ya, ada 800 sampai 1000 kata, ya, 800 sampai 1000 kata. Oke, kita paling optimistis deh. Ada hanya paling minimum 800 kata. Jadi kamu dihadapkan dengan teks bacaan 800 kata. Dan kita lebih optimistis lagi, teman-teman. Kamu memahami 90% dari isi bacaannya. Kamu memahami ya. Kamu benar-benar paham 90% dari kata-kata yang ada di situ. Artinya hanya ada 10% yang kamu tidak mengerti. Sedikit kan? 10% itu sedikit. Ya. Nah, 10% dari 800 itu berapa? 80 ya? Nah, 80 kata. Oke, artinya ada 80 kata yang kamu tidak mengerti. Ya, oke, bisa dipahami ya teman-teman, bisa diikuti ya. Nah, jadi untuk setiap kata yang kamu berpikir ya, kamu mikirin artinya apa? Saya pernah lihat di mana ya kata ini? Artinya apa ya? Kayaknya saya pernah baca deh di sini ya. Artinya apa ya? Nah, oke. Kita ambil katakan 30 detik lah kamu menghabiskan per kata. Ya,
kamu menghabiskan 30 detik per kata, ya, mikirin artinya apa. Oke? Jadi kalau ada 80 kata, itu berapa detik yang sudah dihabiskan untuk mikirin kata-kata yang kamu tidak tahu artinya. 30 kali 80 itu berapa? Inilah alasannya saya menjadi guru bahasa Inggris, bukan guru matematika, karena saya tidak pintar hitung-hitung, ya. Does anybody know? Ada yang punya kalkulator nggak? 30 kali 80. 2.400 ya? Ya nggak sih? Mohon dibantu ya di comments ya kalau kamu tahu jawabannya ya. 2.400 ya? Oke, baiklah. 2.400 ya. Oke, 2.400 detik kamu sudah habiskan. Itu berapa menit sih? 2.400 dibagi 60, itu berapa menit ya? Kalau 1 menit itu 60 detik, 2.400, 40 menit ya? Oke. Artinya, kamu sudah menghabiskan 40 menit. 40 menit mikirin kata-kata yang kamu tidak tahu artinya apa. Belum kamu coba jawab soal-soalnya, belum kamu double check ya, jawaban kamu sudah benar atau tidak. Itu sudah, waktunya sudah keburu habis tuh, ya kan? Kita diberikan waktu 40 menit kan? Kamu udah pakai 40 menit full itu, cuma buat mikirin kata-kata yang kamu nggak tahu artinya apa. Ya, pantesan saja ketika Cambridge lakukan survei itu, yang momen lupa waktu itu paling banyak mengalami lupa waktu di reading. Ya, nah jadi semoga saya sudah meyakinkan teman-teman bahwa kamu tidak perlu khawatir kalau kamu tidak memahami setiap kata. Oke? Alright guys, so we're gonna move on ya. Tadi ini poin yang terakhir ini, always get the main idea of the text before reading the question. Tadi saya sudah sampaikan ya teman-teman. Selalu dapat poin utama, gagasan utama dari teksnya sebelum baca pertanyaannya. Itu penting ya guys, konteks itu penting. Oke, karena kita tidak ada waktu untuk latihan langsung untuk skill reading ini, saya mengajak teman-teman untuk latihan skimming dan scanning, latihan skill reading ini di IG Story ya. Saya ada satu IG Story yang saya pernah bikin ya, thread IG Story yang bisa membantu di sini ya teman-teman. Dan kamu bisa cek IG Story itu di sini ya, scan aja QR code-nya karena IG Story itu sudah agak lama ya, dari 2020 ya. Nah, kamu bisa cek di situ ya, cara untuk mengerjakan skimming and scanning ya. Nah, saya bikin latihannya lebih ringan saja buat teman-teman ya, melalui IG Story kamu sudah bisa ikutan latihannya di situ ya. Oke, itu tersedia bebas gratis untuk teman-teman kerjain kapan aja. Oke. Jadi kita sudah sampai sini ya untuk reading teman-teman, dan sekarang sebelum kita selesai sesi IELTS TOEFL kupas tuntas IELTS TOEFL hari ini, kita bahas skill terakhir hari ini yaitu speaking ya. Oke, guys, saya mau sharing beberapa tips and tricks seputar speaking ya. Dan ya, izinkan saya sampaikan tips and tricks ini lebih ke IELTS ya hari ini teman-teman, karena kebanyakan tes TOEFL di Indonesia ya itu tidak ada ujian speaking ya, tapi kalau tes IELTS di Indonesia itu ada ujian speaking ya. Jadi saya mau sharing beberapa tips and tricks ya. Oke, guys, we have to remember test speaking is not real world speaking ya. Speaking di ujian IELTS itu tidak seperti percakapan sehari-hari ya. It is not real world speaking. Speaking di ujian itu sudah disetting teman-teman. Ada settingannya ya. Kamu diberikan waktu segini lama untuk menyampaikan poin-poin ini ya dalam waktu yang diberikan dengan kriteria penilaian yang sudah ditetapkan ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya salah satu orangnya dulu waktu itu yang harus memberikan nilai-nilai itu ya. Jadi harus diharapkan dengan interview bahasa Inggris IELTS speaking ya. Itulah yang saya harus memberikan ya nilai untuk para peserta IELTS speaking ya. So it is not real world speaking, just remember that ya. Banyak murid-murid yang ketika dia ingat hal ini ya, bahwa test speaking is not real world speaking, dia menjadi sedikit lebih tenang. Oh oke, ini hanya settingan, saya lakukan yang terbaik saja ya, tapi saya ingat kembali bahwa ini bukan pembicaraan atau percakapan sehari-hari. Oke. Kedua, keep it calm, keep it clear, keep it simple ya. Banyak sekali yang suka lupa hal terakhir ini, keep it simple ya. When I used to do IELTS speaking examining ya, saya lihat banyak contoh peserta ujian IELTS yang berusaha menggunakan kata-kata yang tinggi
kata-kata yang keren, kata-kata yang paling akademis, paling tinggi, ya, therefore, henceforth, bla 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 bla. Tapi dia tidak 100% yakin dengan artinya. Penggunaannya seperti apa? Harus pakai konteks seperti apa ya? Artinya apa ya? Sehingga salah digunakan kata-kata itu, ya. Memang ada kriteria penilaian di speaking ya, yaitu namanya lexical resource. Lexical resource itu variasi kosakata kamu. Kalau kamu bisa menggunakan kosakata yang variatif, ya, kamu akan dapat nilai yang lebih tinggi, ya. Tapi dengan suatu persyaratan, kamu menggunakan kosakata yang variatif pada konteks yang benar, penggunaannya benar, dan artinya memang benar, ya. Masalahnya kalau kamu tidak menggunakan kosakata itu pada situasi yang benar, itu bisa dikurangi nilainya. Dan banyak sekali peserta IELTS speaking yang sayangnya saya harus mengikuti protokol dari Cambridge kan waktu itu ya. Saya lihat sebenarnya speaking dia bagus, cuma salah menggunakan kosakata sehingga ya saya terpaksa harus memberikan merah, skor minus karena penggunaan kosakatanya tidak benar ya. Jadi kalau kamu tidak 100% yakin dengan penggunaan kosakatanya, alangkah baiknya tidak usah digunakan. Menggunakan kata-kata yang simple saja itu sudah oke ya. Seorang penguji speaking ya, dia lebih memilih speaking yang kata-katanya simple, kata-katanya sederhana, tapi bisa dipahami maksud dia apa, dan obrolannya, pembicaraannya masuk akal, ketimbang menggunakan kata-kata yang tinggi ya, yang variatif kosakatanya tapi tidak make sense ya. It doesn't make sense what he or she is saying ya, tidak masuk akal apa yang dia ngomongnya, seperti itu. Oke, dan terakhir yang tertutup ini ya, timing. Timing is very crucial ya. Namanya juga ujian ya, namanya juga ujian. Jadi pasti waktu yang diberikan itu harus sampaikan semua poin-poin yang diberikan juga ya. Jangan sampai kamu keasikan ngobrolin suatu poin sehingga waktunya sudah keburu habis ya, dan kamu tidak bahas poin-poin yang lainnya dalam pertanyaannya speaking itu. Oke, itu bisa dikasih nilai minus itu. Merah ya kalau kamu tidak membahas semua poin-poin dalam waktu yang diberikan ya. Oke, guys, tadi saya ada rencana mau lakukan latihan speaking ya, teman-teman, practice speaking ya di sini ya. Tapi karena waktunya udah keburu habis ya, kita skip dulu ya untuk latihan speaking hari ini ya. Seandainya kamu gabung di Aaron's English on WhatsApp ya, kita sebenarnya ada loh latihan speaking ya di grup WhatsApp kita ya, melalui WhatsApp call semi-private dan Zoom ya. Saya bisa ketemu sama teman-teman langsung dan bisa latihan speaking one-on-one sama teman-teman. Kita tidak ada waktu hari ini ya, jadi mungkin next time ya, buat teman-teman yang ikut Aaron's English on WhatsApp, ya kita akan ada latihan speaking ya, karena waktunya sudah keburu habis. Ya, penonton kecewa. Oke, kita tidak apa-apa ya teman-teman. Guys, I want to ask you a question. Did we all learn something today? Apakah kita belajar sesuatu yang baru hari ini? Coba aku mau lihat di comments. Did we all learn something today? Semoga saja sih. Semoga saja sih kita belajar sesuatu yang baru hari ini ya. Ya guys, sedikit beberapa poin-poin penutup ya untuk kelas IELTS TOEFL hari ini ya. Guys, belajar IELTS TOEFL itu memang berat ya. Ujiannya memang berat ya, it's not easy ya, dan memang butuh komitmen dan latihan secara terus-menerus ya. Harapannya setelah mengikuti kelas hari ini, teman-teman sudah bisa melihat, oke, ternyata bagian-bagian di IELTS dan TOEFL ini seperti ini toh, gitu ya. Dan tips and tricksnya seperti ini toh, ya. Teknik-tekniknya seperti ini toh, yang Aaron udah sampaikan hari ini ya. Jadi ya harapan saya tidak membuang waktu 90 menit dari teman-teman hari ini. Saya selalu bilang waktu adalah komoditas yang paling mahal ya, teman-teman ya. Semoga saya tidak membuang waktu 90 menit kalian hari ini ya. Ini 90 menit berfaedah, 90 menit daging semua, ilmu semua yang bisa langsung diterapkan oleh teman-teman ya, untuk menghadapi ujian IELTS maupun TOEFL ya. I don't take it for granted and I really thank you. Dan kita tepuk tangan semua. Kita sudah mengikuti latihan hari ini, luar biasa ya teman-teman. Yuk kita tepuk tangan secara emoji, secara apapun itu ya. Saya tepuk tangan secara physically dan juga emoji ya. Wah. Okay guys, thank you so much for joining today's class. Sampai ketemu di Aaron's English on WhatsApp ya buat teman-teman yang bakal join ya.
Kita mulai belajar Senin depan, 14 November, sampai ketemu di sana ya. Dan buat teman-teman yang sudah ikut belajar hari ini, saya mengucapkan thank you. Selamat sudah mengikuti sampai akhir ya di kelas hari ini. Have a great lunch, have a great day, stay safe, stay healthy, and bye-bye. Dadah! Thank you so much, guys. You can leave this Zoom now. Okay, thank you very much, everyone. Terima kasih, teman-teman. Kalian boleh leave Zoom dulu ya. Guru tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ya, saya tadi pertama masuk Zoom ini, saya terakhir keluar. Tadi saya pertama masuk, saya juga terakhir keluar ya. Okay, thank you very much, everybody. Thank you, everyone. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Terima kasih atas kuotanya. Pasti teman-teman pakai kuota nih ya buat ikutin Zoom hari ini ya. Luar biasa deh. Thank you very much, everyone. Happy lunch, guys. Happy lunch time. Oke, sepertinya sisa pesertanya itu lagi away from keyboard, jadi saya akhiri sampai sini ya, teman-teman. Thank you very much. Bye-bye, everyone.